Oke, hari ini puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk hadir di MH Repang Muaif, merupakan salah satu lokasi hutan adat yang diberikan SK dari Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan Oktober kemarin. Nah, saya Nelson Kainama, laku Kepala Seksi Wilayah 3 BPS Kalimantan Papua, tentunya akan ditemani oleh sosok Pak Alex Simon sebagai lokal champion dan Bapak Kepala Balai Wilayah PSK Wilayah Maluku Papua ingin menceritakan sukses story terkait dengan pemanfaatan di MH Repang Muaif untuk pemanfaatan dan pengolahan hutan yang berkelanjutan demi meningkatkan masyarakat. Tentunya di bawah sorotan tema Asa Alam Sejahtera Adat. Mari kita simak cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih hari ini, puji Tuhan Pak Alex ya, Pak Kepala Balai dan pemuka ada di sini pada Anje. Kita bisa berkumpul di Repang Muaif. Repang Muaif merupakan salah satu representatif dari pelaksanaan hutan adat di Kabupaten Jayapura. Puji Tuhan juga di cuaca yang luar biasa ini, saya diberikan waktu dengan Bapak Kepala Balai bisa bertemu salah satu pemegang nominasi Kalpataru dari kementerian, kemudian juga dari dunia terkait dengan apa yang telah Bapak Alex buat terhadap alam ini. Di bawah sorotan tema hari ini Pak, singkat saja, Alam Sejahtera Adat. Ini satu kombinasi cerita yang luar biasa sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengkombinasikan alam dengan bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat melalui perlakuan adat. Ini tentunya dalam beberapa waktu ini masalah hutan adat merupakan sesuatu yang menjadi isu hangat di Papua, Pak. Tentunya kami ingin mengetahui bagaimana sih Pak Alex punya yang terbenak di pikiran Bapak itu sehingga bisa memunculkan dan bisa menggagas program hutan adat ini untuk keberlanjutan hidup masyarakat di sini, Pak. Pribadi saya karena merasa terpanggil. Saya lihat karena keluarga besar rata di tanah Papua ini mereka belum punya pengetahuan khusus untuk mengelola seperti hotel atau toko ataupun warung. Itu mereka belum punya pengalaman khusus untuk bisa pengembangan untuk lebih baik. Karena hidup mereka adalah bergantung dengan alam. Kadang saya katakan kalau tanpa hutan, maka hutan adalah piring makan orang Papua. Jadi jaga. Karena tanpa hutan mereka tidak bisa survive. Mereka tidak bisa hidup. Kesinambungan hidup itu tidak bisa. Karena saya lihat rata-rata orang di Papua ini mereka belum bisa mengelola pengembangan baru. Mereka ada pengetahuan dengan alam sekitar, dengan hutan. Jadi dalam istilah saya katakan hutan adalah piring makan kita. Ya, supaya bagaimana kita makan karena dari dalam hutan itu kita ambil gratis tanpa kita bayar. Ya, kalau misalnya kita pergi ke toko kita harus mengeluarkan uang. Tapi kalau dari hutan semuanya gratis. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan Pak Alex punya satu statement tadi bahwa memang masyarakat ini begitu tergantung dan begitu menggantungkan hidup kepada alam. Nah, tentunya dengan ketergantungan itu masyarakat berasa bahwa tumpunya itu hutan tumpunya gitu. Nah, bagaimana supaya mungkin mereka bisa tetap bertahan? Kira-kira ada tanggapan apa Bapak terkait dengan bagaimana kita punya pola untuk meningkatkan dan juga mungkin bisa mempertahankan kelestarian ini sehingga masyarakat tadi yang merasakan bahwa itu pun piring makan itu bisa tetap ada hari ini, besok dan selanjutnya, Bapak Alex, bagaimana tanggapan Bapak untuk menjaga ini? Kalau untuk masyarakat adat itu sudah terpatri di dalam diri mereka. Karena hutan untuk masa depan anak dan cucu. Karena tanpa hutan dan ibarat hutan adalah tabungan masa depan. Ya, tabungan kalau istilah kami di lembah ini, lembah Grime ini, khususnya orang Genyem, kita ada namanya pepatah yang mengatakan adalah urweb. Urweb itu berbicara tentang tabungan masa depan.
sebelum kami mengenal bank. Iya. Bahwa dulu sudah ada. Bahwa hutan sama dengan bank, sama dengan tabungan masa depan. Jadi ambil lain tinggal untuk masa depan anak dan cucu kita. Tapi kalau kita nanti habisin, nanti kita kemana? Karena kita tidak bisa berusaha yang lain-lain seperti itu. Baik. Pak Alex, kemarin bulan Februari dari KLHK dan bersama-sama kami selaku perpanjangan tangan Bapak Kepala Balai PSKL, kami di wilayah 3 bersama-sama dengan masyarakat Kumada telah menyaksikan penyerahan SK hutan adat ya Pak di 5 wilayah MHA di Kabupaten Jayapura. Nah, tentunya dalam pemberian ini menjadi satu angin segar nih buat masyarakat bahwa kami telah diakui, gitu kan? Kami telah diakui bahwa kami punya tanah adat, kami punya hutan adat yang memang selama ini digaung-gaungkan untuk bisa menjamin keberlangsungan hidup. Tentunya ketika pasca penerimaan SK itu ada rencana apa Bapak yang Bapak ingin bangun ke depan supaya mempertahankan proses ini, terutama terkait dengan mindset masyarakat untuk mengolah hutan ini seperti apa Pak? Jadi yang dulunya mungkin tadi Bapak sampaikan kita memanfaatkan kayu, kita merubah mindset itu ke arah yang lebih baik. Rencana Bapak seperti apa yang bisa Bapak bangun? Memang rencana kita ke depan adalah kita tidak bicara saja, bahwa ada hal-hal visual, terutama di tempat ini kan visual yang kita kerjain. Mereka datang lihat, oh bisa. Ini kan hal sekarang zamannya sudah menuju ke visual. Saya bilang, saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Pengetahuan kita sama, lahir di kampung sama-sama. Sekarang saya punya pengetahuan lebih, mari kita jalan sama-sama. Sosialisasi sekarang kita jalan, saya bawa a new hunting, artinya cara berburu yang baru. Kita tidak merusak hutan, kita tidak merusak alam, tidak potong kayu, tidak belah kayu karena diukur berapa sih nilainya. Tapi kalau dari biodiversity, dari nilai karbon, nilai yang lain-lain kalau kita ukur, dan sangat kaya. Saya punya suku khususnya dari Yano Akura, Waisimun. Saya bilang, kita hitung dari kepala suku, dari bapak sama dengan kamu, sudah berapa triliun yang kamu sudah makan. Ambil ayam hutan 1 tidak bayar, tikus, babi 1 tidak bayar. Ambil kayu bakar saja kamu tidak bayar. Apakah itu bukan nilai ekonomi, bukan nilai uang? Kalau kita hitung sudah berapa T yang kita sudah makan secara pribadi. Apalagi kita hitung kampung, setiap hari kamu ambil, tapi kamu tidak pernah hitung nilai itu. Itu yang kita mau kembalikan, mengingatkan mereka lewat hutan adat yang sudah kementerian berikan kepada kami secara besar masyarakat adat di Lembah Grime, terutama di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Saya harapan besar saya lewat hari ini, lewat teman-teman dari PSKL, kita bisa sama-sama bergandeng tangan untuk kita jalan sama-sama. Ibarat begini Bapak, saya adalah seorang lidi. Lidi saya tidak akan menyapu dengan baik, tapi ada Bapak Balai, ketemu semua kumpul, maka kita akan sapu dengan baik. Baik. Iya, terima kasih Pak. Tentunya ada harapan dari Pak Kepala Balai tadi, lokasi ini akan menjadi role model Pak. Akan menjadi role model untuk bagaimana kita bisa memberikan informasi, edukasi kepada orang khususnya di tanah Papua bahwa ini loh kalau bicara hutan adat gitu kan. Nah, mungkin ada harapan dari Bapak, kira-kira intervensi pemerintah seperti apa nih gitu kan, ataukah dari yang lain seperti apa sehingga bisa sama-sama kita gandeng tangan, kita kolaborasi. Tadi semboyan kita di sini bersama kita bisa gitu kan, bersama kita bisa. Kira-kira ada trik apa nih dan apa yang ingin Bapak sampaikan supaya mungkin bisa menjadi perhatian bersama ke depan? Saya pikir tempat ini dan hal-hal yang sudah saya kembangin, nanti teman-teman sama-sama kita datang, kita ambil gambar dan background untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa mereka bisa jalan. Kenapa aku belum jalan-jalan? Dan ini menjadi trik tertentu untuk bukan saya saja yang jalan, bukan masyarakat saja yang jalan, tapi pemerintah juga andil di dalam. Seperti sudah kita kembangkan lama bagaimana ilmu kampung mereka bawa ke pemerintah, dan teman-teman yang sudah sekolah cukup dengan kemampuan, dengan teknologi yang cukup,
bisa bantu masyarakat untuk pengembangan itu ke depan. Ada elaborasi yang kuat Bapak ya dari setiap stakeholder yang hadir. Terakhir nih Pak, ada Bapak Kepala Balai di sini nih. Kita tidak salah juga kalau mendengar sedikit harapan Kepala Balai, bahkan mungkin apa yang Bapak Kepala Balai menginginkan terkait dengan penetapan hutan adat di wilayah Papua. Mungkin Bapak Kepala Balai bisa memberikan sedikit tanggapan Pak terkait dengan apa yang Bapak lihat hari ini terkait dengan penetapan hutan adat untuk menjadi cerita buat orang lain bahwa ini loh hutan adat di Papua yang selama ini ditakutkan Pak. Silakan Bapak. Ya, yang pertama saya cukup senang nih Pak Ali. Jadi mungkin hari ini itu adalah hari ketiga kalau tidak salah saya bisa hadir di tanah Papua Pak Ali. Karena selama ini saya udah keliling Indonesia, mungkin saya bertugas di khususnya di LHK, di Penduduk dan Kehutanan. Itu memang salah satu pulau yang belum saya datangi itu Papua gitu Pak Ali, gitu ya. Dengan tadi mendengar dari tadi cerita Pak Ale bagaimana bisa menjaga dan sekaligus memanfaatkan hutan ini menjadi salah satu hutan adat. Saya sangat senang sekali Pak Ale. Jadi mungkin kami yang pertama tadi saya senang, yang kedua saya terima kasih juga mungkin atas nama kami khususnya dari Balai dan juga mungkin pemerintah yang nangani bidang kehutanan khususnya gitu kan. Jadi sangat senang dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama menjaga hutan dan juga memperoleh manfaatnya. Karena kami sangat yakin partisipasi peran masyarakat itu sangat kami perlukan. Karena kalau lihat personil kami tidak begitu banyak Pak Ali. Dengan tadi mungkin kalau kita taruhlah dalam catatan data luas hutan kita mungkin sekitar 120 juta hektar gitu kan. Nah mungkin karyawan LHK yang kementerian aja tidak lebih dari 15.000 sampai 17.000 lah personil, ditambah mungkin dari daerah untuk menjaga hutan yang segitu luas. Saya kira nggak akan mampu, sehingga partisipasi peran masyarakat untuk sama-sama ini yang sangat kami butuhkan. Dan sekali lagi terima kasih, mari kita sama-sama jaga hutan kita ini, karena ada pepatah bahwa kalau kita menjaga hutan, ya, insya Allah hutan juga akan menjaga kita. Begitu sebaliknya, kalau kita merusak hutan, jangan salahkan nanti kalau hutan itu akan memberikan bencana atau bencana bagi kita. Mungkin sekali lagi saya makasih Pak Ali atas partisipasinya dengan kepemimpinannya, ketokohannya Pak Ali, sehingga bisa mengajari semua masyarakat adat yang ada di sekitar khususnya Papua secara umum, khususnya di Jayapura ini, masuk Kabupaten Jayapura ini. Kami sangat senang, mudah-mudahan ini bisa ditularkan terus, digaungkan terus Pak Ali. Mari kita sama-sama. Tadi kita kalau kata Pak Alek, kalau bagaikan kita sapu lidi, kalau itu disatukan dan diikat, itu akan menjadi satu kekuatan yang sangat ampuh, bisa membersihkan sampah dan sebagainya. Tapi kalau sapu lidi itu berdiri satu-satu gitu kan, nggak ada gunanya ya. Paling mungkin hanya untuk membersihkan gigi gitu. Saya kira itu. Jadi sekali lagi saya sangat senang, terima kasih, dan mari kita kembangkan ini, kita kelola dengan baik hutan adat ini, dan kita perlihatkan ke masyarakat lain, bisa menjadi percontohan bahwa dengan tanpa menebang kayu misalnya, dengan memanfaatkan potensi hutan lainnya yang dimana sesuai penelitian di seluruh dunia bahwa manfaat hutan itu 90% lebih itu selain kayu. Bahwa ini bisa kita gali dan kita buktikan ada nilai manfaat ekonomi yang bisa kita peroleh dan untuk menjaga hutan itu. Saya kira itu mungkin Pak Ale. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai.
memang ternyata semboyan yang selama ini bersama kita bisa itu merupakan satu semboyan yang luar biasa Bapak ya. Perlu kita buktikan, implementasikan bahwa memang hutan ini bisa ada, bisa dipertahankan ketika ada pemerintah, ada masyarakat adatnya, ada mitra-mitra kita yang kita bangun untuk menjaga semua ini. Tentunya harapannya Papua menjadi contoh bahwa hutan ini memang masih ada untuk Indonesia yang lebih maju ke depan, bahkan untuk dunia. untuk dunia bahkan Bapak ya. Baik sobat muda, sobat PS yang kami banggakan, demikian sekilas pembicaraan kami dengan Pak Alex P. Simon. Semoga ini bermanfaat untuk membangun hutan di Papua dan juga hutan di Indonesia. Sekali lagi salam lestari Bapak, dan salam 5 jari. Salam Salam perhutanan sosial.